Halo dulur Wonogiri, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dulur-dulur Wonogiri berada. Kembali lagi di Teh Poci, tetap heboh bersama podcast Himagiri. Kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan karir dari Mas Damar, narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk Mas Damar, boleh memperkenalkan diri, Mas? Oke, perkenalkan namaku Damar Hanggoro. Aku sekarang bekerja di sektor agensi kreatif dan sebelumnya aku punya pengalaman di vendor konveksi dan dulu aku juga alumni Himagiri UNS sebagai kepala bidang KWU di Himagiri UNS begitu. Kalau boleh tahu nih Mas, dulu itu pada waktu join Himagiri itu tahun berapa ya Mas? Mungkin aku tahun pertama join Himagiri itu tahun 2023. Jadi tapi sebelumnya kayaknya itu aku pernah jadi volunteer di KARS-nya Himagiri UNS begitu. Menurut Mas, Himagiri ini berefek apa sih di kehidupan Mas yang sekarang? Ya, mungkin aku bakal sedikit jelasin pengalamanku ikut di Himagiri UNS. Dulu tuh aku ikut Himagiri UNS karena memang aku ada ketertarikan di organisasi begitu. Nah, pertamanya tuh emang aku seneng cari temen. Yang pertama itu, terus kesanku pas ikut Himagiri dan sepengaruh apa ke hidupku, karena kemarin tuh aku angkatan COVID Ya. dan aku nggak punya kegiatan apapun, jadi aku memutuskan untuk ikut Himagiri dan pengaruhnya tuh di Solo tuh aku jadi punya banyak teman. Jadi di Solo tuh aku punya banyak teman buat kesana kesini tuh banyak temen nih. Jadi nggak cuma apa ya, nggak cuma ngelangut gitu di Solo. Jadi punya teman buat main, buat ketemu sama teman-teman dan juga uh, dulu tuh KWU tuh sangat erat banget ke keluargaannya. Jadi kita saling curhat masalah kehidupan, masalah kuliah kayak gitu. Aku juga jadi punya teman cerita, terus kita senang-senang bareng, susah-susah bareng, terus terutama di KWU, aku belajar banyak banget tentang mungkin tentang marketing, tentang kewirausahaan dan lain-lain gitu. Oke, lalu hal apa sih yang mendasari Mas Damar untuk memilih menjadi vendor sebagai langkah pertama karir Mas Damar? Oke, pertama kali itu dari mungkin agak flashback ke belakang dikit. Jadi itu dulu aku dari TK udah diajarin mewarnai kayak gitu dan itu menggunakan aplikasi Paint kalau teman-teman tahu. Jadi dulu di komputer tuh ada aplikasi Paint buat mewarnai. Nah, terus itu aku lanjutin sampai SMP. Terus di SMP tuh aku punya hobi desain. Yang pertama tuh aku desain pakai Microsoft Word. Bayangin kan, Microsoft Word buat desain. Terus itu dia cuma kayak tulisan-tulisan gitu, nempel-nempelin gambar. Terus yang menjadi apa ya, titik awal tuh teman-teman kalau tahu NDX AKA, tahu nggak teman-teman? Ya itu aku dulu join di komunitas NDX AKA Familia Wonogiri namanya. Jadi dulu itu aku join di situ, kemudian aku iseng-iseng desain kaos. Desain kaos tuh ya kayak kata-katanya kayak lirik NDX gitu. Terus aku nyoba PO nih ke teman-teman komunitas. Nah ternyata dari situ ada peluang yang cukup besar karena cukup laku keras saat itu. Jadi saat itu aku apa ya mencoba keberuntungan pertama itu di situ. Kemudian aku lanjutin sampai SMA, aku kenal banyak orang dan juga aku di SMA tuh kenal dengan Mas Daniolo, sekarang sudah almarhum karena kemarin baru saja meninggal. Shout out untuk Mas Daniolo, semoga tenang di sisinya. Amin. Beliau juga pernah mengisi di webinar kewirausahaan Himagiri UNS. Terima kasih juga Mas Daniolo udah pernah bantu Himagiri UNS untuk membuat event sekeren itu. Kemudian sampai kuliah tuh aku tekunin, aku sampai buat bikin brand, ya brand kecil-kecilan buat kalau dulu tuh buat keren-kerenan aja sih. Anak SMA punya brand tuh menurutku kayak keren aja, kayak gitu. Kemarin juga aku kolaborasi kalau teman-teman tahu Vanda CFL, nah itu sebelum dia segede itu dulu aku kolaborasi sama Vanda CFL. Shoutout juga buat Vanda CFL udah mau diajak buat kolaborasi. Mungkin awal mulanya itu sih aku nyemplung ke usaha vendor konveksi begitu. Nah, kan vendor
Mas Damar itu sudah cukup besar dan dikenal banyak orang. Nah, Mas Damar itu alasannya apa? Kok meninggalkan dunia vendor dan memilih masuk ke agensi kreatif? Oke, alasan pertama aku pindah ke Solo untuk kuliah. Dan di kuliah lumayan kegiatan lumayan cukup padat. Agak sulit memilah-milah antara mungkin usaha kecil-kecilanku ini dengan mengerjakan tugas di kuliahan kayak gitu kan. Nah terus kalau aku sendiri mau tetap ngejalanin usaha itu di Solo, karena di Solo tuh pesaing bisnisnya di vendor konveksi itu luas banget. Di sana kolamnya menurutku kayak udah penuh banget dengan pemancing-pemancingnya, udah banyak pelaku usahanya kayak gitu. Terus selain itu mungkin aku juga disibukkan dengan proyek-proyek yang di semester akhir, dan semester akhir beberapa akhir itu aku harus magang, terus habis itu aku harus ngerjain TA. Nah dari situ kayaknya itu usahanya udah mulai agak terlupakan. Jadi aku fokus ke pendidikan dulu, kemudian apa ya? Jadi nggak keurus, daripada nggak keurus, aku stop dulu sampai di situ. Tapi sebelum itu di kuliah itu aku masih ngambil proyekan, termasuk di biasanya tuh aku ngerjain dulu di kasnya Himagiri, pasti aku juga pegang kaosnya gitu. Jadi sampai saat itu aku memutuskan untuk sementara stop dulu begitu. Nah, alasan yang mendasari itu kan dari karena perkuliahan tadi. Mm-mm. Nah, kesan Mas Damar itu setelah yang dari vendor Mm-mm. kemudian ke agensi kreatif itu bagaimana? Apakah ada perbedaan yang terlihat jelas ketika Mas Damar melakukan Ya. perpindahan tersebut? Yang pertama mungkin nggak terlalu signifikan ya perbedaannya di vendor konveksi kemudian ke agensi kreatif, karena menurutku masih sama-sama beriringan, masih sama-sama bergerak di bidang jasa. Bedanya tuh kalau vendor kan menghasilkan barang ya. Nah kalau di agensi kreatif sebenarnya kita kebanyakan lebih menghasilkan sebuah produk digital kayak gitu kan. Dan juga menurutku masih beriringan dan tidak terlalu mencolok banget perbedaannya, dan menurutku masih enak-enak aja shifting dari vendor konveksi ke agensi kreatif, karena di agensi kreatif kebetulan kan aku juga hobi desain, hobi buat konten. Jadi sebelumnya pun di vendor konveksi aku diharuskan juga untuk membuat desain, membuat konten. Jadi shiftingnya itu nggak terlalu yang anjlok-anjlok banget. Jadi kita masih enjoy aja, aku masih enjoy aja selama itu, dan sampai saat ini aku masih enjoy, dan juga apa ya, nggak terlalu banyak mikirin yang gimana-gimana gitu sih. Nah, dari keduanya itu tadi, Mas, Hmm. pasti kan ada tantangan-tantangan yang terjadi. Ya. Nah, itu tantangannya itu yang seperti apa aja, Mas? Boleh dijelaskan? Oke, mungkin kalau di agensi kreatif ya, karena aku mulai serius di agensi kreatif itu di Wonogiri ya, di Wonogiri. Dan di Wonogiri pun menurutku pengguna jasa agensi kreatif itu belum banyak. Jadi kita harus benar-benar nyiptain kolam sendiri biar kita bisa mancing ikannya di situ. Nah, kebetulan di Wonogiri belum banyak, jadi uh, menurutku kesulitannya di situ. Dan untungnya tuh aku ketemu sama teman-teman yang emang support banget aku, dan juga ketemu lingkungan yang bener-bener support, dan emang mereka tuh juga ada keresahan tersendiri tentang gimana agensi kreatif di Wonogiri. Jadi mereka support, dan sampai saat ini aku masih disupport sama mereka begitu. Lalu ketika Mas Damar memilih agensi kreatif, pernah nggak sih Mas Damar itu merasa salah jalur gitu? Kan jurusannya Mas Damar sebelumnya Aku komunikasi terapan. komunikasi, ya itu kan sebenarnya nyambung juga ya Mas. Tapi Ya. pernah nggak sih merasa eh, ini tuh bukan bidangnya Mas Damar gitu? Ya, oke. Mungkin kalau mau diambil ke belakang lagi, dulu fun fact, aku lulusan SMA tuh tahun 2019, dan di tahun 2019 tuh aku daftarnya PGSD ya teman-teman. Aku daftar PGSD dan udah diterima di UNES. Kemudian aku di UNES tuh udah sampai ospek aja, habis itu keluar, habis itu gap year. Karena yo gejolak masa-masa itu yo mosok sih PGSD itu kan. Maksudnya dengan bayanganku sekarang, dengan bentukanku sing koyong ini dari guru SD, gimana ya? Maksudnya aneh aja gitu kan. Terus aku
habis itu keluar karena ada suatu hal yang nggak bisa diterima di sini. Aku keluar masuk ke komunikasi terapan. Jadi aku berhenti setahun tuh aku kebetulan bertemu dengan orang-orang yang menolong hidupku juga. Aku pertama tuh ngelola coffee shop di Wonogiri namanya Searah. Itu dulu di dekat Sekres ini alamatnya. Kebetulan aku sering main. Kemudian apakah pernah salah arah? Yo itu dulu cita-citaku aja pegawai bank. Terus maksudnya terus masuk kuliah pertama PGSD. Ya rasa salah jalur sih kayak salah kaprah ya, kayak ya. Salah kaprah, benar salah kaprah karena mungkin karena manusia itu dinamis kan ya, maksudnya dinamis. Aku bertemu dengan orang-orang yang mungkin agak membelokkan jalan hidupku, maksudnya belok bukan itu loh ya, agak membelokkan jalan hidupku, dan aku kebetulan enjoy di situ dengan dinamikaan hidupku. Ya udah, aku nikmatin. Udah kecemplung, laki-laki kalau udah kecemplung, kalau udah memulai harus diakhiri di situ, kayak gitu. Baik nih Mas Damar. Lalu bagaimana Mas Damar itu bisa yakin sama diri Mas Damar sendiri untuk bertahan di agensi kreatif saat ini? Sejak dari awal merintis hingga saat ini tuh apa yang meyakinkan Mas Damar tuh? Oh ya, jadi yang sangat menjadi pemecutku, terutama ya menjadi pemecutku karena ada teman-teman yang support. Aku mulai bisa agak berkembang itu, aku kebetulan bekerja itu awalnya di Star Raja Coffee, kalau teman-teman tahu. Jadi aku di Star Raja Coffee itu awalnya cuma bantu-bantu aja. Di situ ada satu tongkrongan isinya anak-anak Adirojo, anak-anak Wonogiri. Itu kita bentuk tongkrongan awalnya namanya Semeja Bersama namanya. Semeja Bersama. Kemudian si Semeja Bersama ini sering bantu-bantu eventnya Star Raja. Kemudian sampai saat ini kita bentuk tim agensi kreatif itu dari situ. Jadi tim-timku emang berawal dari situ. Kemudian yang menjadi yakin lagi karena aku dipercaya oleh ownernya Star Raja. Jadi itu ada Mbak Sari dan juga Mas Rizal. Terima kasih sekali. Sampai saat ini aku dilimpahkan amanat untuk mengelola medianya Star Raja Coffee. Nah, apa yang membuat aku yakin? Karena terutama karena aku di bidang KWU dulu, jadi aku prinsipnya tuh dulu kalau jualan tuh jangan cuma jualan gitu loh. Jadi kalau hanya jualan semua orang tuh bisa, tapi kalau jualan dengan value, dengan branding yang oke, dengan branding yang proper itu nggak semua orang bisa. Dan aku pengen buktiin di Wonogiri itu ada satu brand yang emang benar-benar dikelola dengan baik, kemudian bisa dikenal dengan cara apapun. Dan di perkembangan digital sekarang, menurutku sangat eman-eman, sangat disayangkan sekali kalau cuma kita jualan tuh cuma jualan. Jadi yang menjadi pemecutku yaitu tadi pengen ngebuat brand itu jadi beda dan punya identitas sendiri di Wonogiri dan dikenal di luar Wonogiri. Itu salah satu yang membuat aku yakin dengan agensi kreatif ini, begitu. Mas Damar saat ini apakah sudah merasa puas nih dengan perjalanan karir Mas Damar yang dari merintis hingga saat ini bisa berkembang sebesar itu? Kalau aku sendiri sejujurnya manusia kan nggak ada puasnya ya. Jadi aku sendiri juga ngerasa belum puas karena aku pengen banget si agensi kreatif ini punya ciri khas sendiri, bisa dikenal agensi kreatif dari Wonogiri, kota kecil yang UMR-nya sangat-sangat cukup cukup untuk hidup aja. Nah, makanya aku pengen nyiptain sesuatu yang emang beda dan bisa dilihat value-nya gitu. Jadi Wonogiri itu bisa loh kayak diomongin di luar tuh yang baik-baiknya aja. Kebanyakan kan di Wonogiri sesuatu yang diomongin pasti itu berita-berita, kalau enggak sorry pembunuhan, terus mungkin pencabulan dan lain-lain. Nah, aku pengen uh, ngasih tahu di Wonogiri itu ada agensi kreatif atau mungkin usaha atau mungkin apapun itu yang bisa diingat-ingat, yang bisa dikenal di luar Wonogiri, dan mungkin nanti semoga bisa bersaing di luar Wonogiri dan mungkin Solo Raya dulu deh, paling enggak kita dilihat. Kalau dilihat terutama karena aku sekarang full time-nya itu di Star Raja Coffee dan freelance agensi kreatif tuh sekarang aku freelance juga. Aku pengen
kayak Wonogiri itu dikenal kayak di Solo pasti ada Loske kayak Harso kayak gitu kan. Pasti kalau nongkrong udah kesebut coffee shop itu. Nah, aku pengen ngebentuk itu aja di Wonogiri dan kita akan terus berkembang. Semoga nanti bisa menciptakan sesuatu entah apapun itu dan bisa bermanfaat juga buat teman-teman kita dan juga masyarakat sekitar gitu aja sih. Ya, terima kasih banyak ya Mas Damar terkait ilmunya mungkin yang bisa dilihat oleh seluruh dulur-dulur Wonogiri. Kepada Mas Damar, aku berterima kasih banyak telah menyempatkan hadir di Teh Poci episode kedua kali ini. Semoga Mas Damar diperlancar Amin. terkait agensi kreatifnya, Amin. lalu bisa dikenal oleh seluruh warga di Solo Raya seperti yang Mas Damar inginkan. Amin. Lalu terima kasih juga kepada dulur Wonogiri telah menyaksikan Teh Poci pada kali ini. Bagi dulur Wonogiri yang ingin memberikan pesan dan kesan mengenai Teh Poci di episode kali ini, boleh banget nih ditulis di kolom komentar di bawah. Tunggu kami di episode Teh Poci berikutnya. Dadah!